Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penyakit waterborne pathogens yang disebabkan oleh virus. Lanjutan dari yang tadi kita membahas tentang bakteri, gitu ya. Viral pathogens pada air itu biasanya sama, hampir sama gitu ya. Dia merupakan penyakit-penyakit yang menyerang saluran pencernaan atau enteric disease ya. Dan kita tidak tahu gitu ya penyebab dari ketika pasien itu datang pertama kali ya diare ini. Tapi sebagian dari diare ini, ya, dari outbreak ini ya yang tidak teridentifikasi ini disebabkan oleh kemungkinan oleh virus. Nah, tadi memang yang paling major penyebabnya itu adalah bakteri, tetapi kalau misalnya kita curiga dan ini tidak teridentifikasi dan menyebabkan outbreak secara cepat, ini biasanya disebabkan oleh virus, ya, beberapa virus gitu ya. Dan penyakit ini biasanya ditularkan melalui ketika kita mengkonsumsi atau meminum air yang terkontaminasi. Dan viral disease ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang dan menyebabkan impact-nya terhadap beban daripada negara tersebut untuk mengatasi penyakit terutama pada anak gitu ya. Dan kategori dari waterborne disease ini ya biasanya dia dari seperti yang disampaikan konsumsi ataupun meminum air yang terkontaminasi oleh virus tadi, kemudian dia ya fekal oral gitu ya, di transmisi ya, walaupun tanpa air yang menjadi perantaranya ya, walaupun tanpa air yang menjadi perantaranya ya, misalnya contohnya adalah norovirus, rotavirus, hepatitis A, poliovirus. Maksudnya ini bisa melalui makanan juga, ya, ya bisa melalui makanan, walaupun tanpa kita minum air, tapi ketika kita makan, ya makan makan sesuatu yang terkontaminasi ini bisa, ya, ya norovirus, rotavirus, hepatitis A dan poliovirus. Kita masuk ke norovirus. Norovirus ini masuk ke dalam famili Calciviridae. Jadi saya mau adik-adik itu melihat gitu ya dari misalnya saya membicarakan tentang norovirus. Familinya jangan dilupakan, genusnya harus dilihat juga. Seperti apa ciri-cirinya itu harus dilihat juga karena biasanya akan dikeluarkan di waktu ujian. Contohnya ya, ada virus yang berasal dari famili Calciviridae yang biasanya menyebabkan terjadinya suatu masalah epidemik gitu ya, yang berkaitan dengan fekal oral. Apa contohnya? Ini ya, jawabannya kan norovirus misalnya. Ya, genusnya norovirus dan saprovirus. Dan dia memang self-limiting viral disease ya, jadi bisa sembuh sendiri tanpa kita mengobatinya ya dengan beristirahat, dengan konsumsi makan minum yang cukup, ini bisa sembuh sendiri. Diagnosisnya dengan menggunakan PCR. Ya, dengan menggunakan PCR sama ya, prinsip PCR itu polymerase chain reaction dengan menggandakan daripada bagian daripada virusnya untuk mendeteksi apakah di suatu sampel itu ada memang ada virusnya atau tidak ya. Dia bisa food melalui makanan dan melalui air ya, air minum ya. Jadi ini khasnya adalah ketika baik virus maupun bakteri itu mengancam manusia itu ketika dia terjadi pada crowded kondisi yang crowded banget, orang-orangnya terlalu banyak ya, misalnya pengungsian refugee itu kan banyak banget nih orang-orang yang ada terkumpul di suatu tempat sehingga untuk kontrol masalah sanitasi, kontrol masalah air minum, kebersihannya sangat sulit ya, higienitasnya itu sangat rendah ya. Dan contohnya juga di cruise ship nih ya, di kapal pesiar ini kan orangnya sangat banyak. Di kapal pesiar itu bisa mencapai 4.000 orang, 3.000 sampai 4.000 orang. Bayangkan saja sumber air minumnya satu, kalau misalnya satu sumber air minumnya terkontaminasi, sehingga seluruh kapal pun bisa terkontaminasi. Ini sangat ini. Dan apalagi mereka kan di tengah-tengah laut nih, agak sulit gitu ya. Ya. Kemudian di institusional setting ataupun tempat-tempat institusi seperti sekolah, ya tempat perawatan, ya psikiatrik unit, tempat rumah sakit dan segala macam yang memang di situ mempunyai sumber air yang digunakan nanti untuk digunakan oleh baik siswa maupun perawat ataupun pasien misalnya seperti itu bisa terkontaminasi oleh norovirus. Kemudian ada rotavirus.
ya masuk ke dalam famili Rheoviridae, ya genusnya rotavirus, ya. Satu-satunya reservoirnya adalah manusia, ya, fekal oral yang melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi, ya, bisa menyebabkan terjadinya beban pada suatu negara disebabkan oleh infeksi ini pada anak gitu ya. Seringkali pada anak menyebabkan terjadinya diare yang sangat ini pada anak. Ya. Sudah ada vaksinnya sekarang dan biasanya rotavirus ini biasanya berasal dari orang-orang yang sudah tua ya, misalnya bapak ibunya ada rotavirus ketika dia sedang melakukan perawatan atau apa kepada anak yang masih kecil, sehingga anak ini juga nantinya bisa terinfeksi gitu ya. Kemudian hepatitis A ini sangat sering gitu ya. Sampai ada wabah hepatitis A ya akibat adanya kontaminasi daripada makanan dan minuman. Masuk ke dalam famili Picornaviridae, genusnya hepatovirus yang menyebabkan diare gitu ya dan menyebabkan liver disease. Orangnya bisa kuning, badannya tuh bisa kuning karena dia menyerang ke liver juga, tapi biasanya ini dapat berhenti sendiri gitu ya. Self limiting disease ya. Beda dengan hepatitis B dan hepatitis C yang memang tidak bisa kalau tanpa pengobatan. Ya. Sudah ada vaksin juga untuk hepatitis A. Kemudian poliovirus ya, poliovirus ada familinya, ada Picornaviridae ya, genus Enterovirus, ya, ada 3 serotipenya, nanti coba dilihat lagi 3 serotipenya, dia mungkin saja bisa dikeluarkan di ujian ya, fekal oral juga ya. Dan poliovirus ini bisa menyebabkan paralisis terutama yang jika terinfeksi yang tipe 1 ya, tipe 1. Dan karena ini sangat mudah menyebar gitu ya poliovirus ini, sudah ada upaya untuk eradikasi polio ya, eradikasi penyakit polio di seluruh dunia termasuk di Indonesia melalui kegiatan untuk vaksinasi polio ya. Tetapi memang ternyata polio ini masih ada gitu ya, terutama kepada orang-orang yang memang anti vaksin. Jadi masalah edukasi ini sangat penting ya, karena dikira vaksin ini berbahaya bagi tubuh gitu ya. Nah, ini yang patut adik-adik sebagai tenaga kesehatan itu patut untuk memberikan informasi yang baik kepada orang-orang, karena jika ada orang-orang yang masih menolak vaksin gitu ya, nah mereka ini yang bisa menyebabkan kegagalan proses vaksinasi ataupun program vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah ya, karena akan terjadi existing daripada virus ataupun bakteri tertentu ya di suatu daerah tadi kalau mereka tidak mau vaksin ya. Dan selain poliovirus ini merupakan infeksi enterik ataupun infeksi pada saluran pencernaan, dia bisa menyerang juga ke nervous system. Dan kalau adik-adik pernah melihat orang yang terkena polio itu kakinya bisa kayak lumpuh layu besar sebelah seperti itu ya kakinya ya. Biasanya asimptomatik tanpa gejala kan. Dan dia bisa menyerang motor neurons ya, saraf ya. Misalnya skeletal muscle, spinal poliomyelitis, respiratory muscle, bulbar poliomyelitis, dan bisa juga bulbospinal poliomyelitis. Ini sangat kasihan sekali ya, sudah otot-ototnya juga tidak berfungsi, ya, otot di respiratorinya juga tidak berfungsi gitu ya, bulbar poliomyelitis. Ya, ini polio di Amerika Serikat saya lewat aja. Ceritanya nanti mungkin kita ceritakan lebih lanjut ya. Ada namanya Salk-Vaccine ketika digunakan di Amerika ya, berasal dari vaksin dari virus yang inaktivasi ataupun virusnya mati gitu ya. Jadi menggunakan bagian-bagian virus ya, bagian-bagian virus. Jadi ini masif sekali digunakan di Amerika vaksin. Ada juga yang namanya Sabin vaksin ya. Ini merupakan virus hidup yang dilemahkan yang digunakan di Uni Soviet gitu ya, yang digunakan di Uni Soviet, dan ini terbukti juga berhasil ketika digunakan di Uni Soviet seperti itu.
Ya, sama ini adalah guna dari sanitasi ya, sanitasi daerah yang miskin, yang padat dengan tingkat infeksi yang sangat tinggi ya, dan kebanyakan orang-orang anak-anak itu terinfeksi pada awal-awal kehidupannya karena ditularkan langsung dari orang-orang tua gitu ya yang sedang mengurus atau memelihara anaknya tadi ya. Kemudian dengan adanya peningkatan dari sanitasi ini tentu saja akan mengurangi terjadinya eksposur terhadap penyakit, dan vaksinasi ini juga sangat-sangat krusial gitu ya untuk masalah penyakit-penyakit berhubungan dengan masalah infeksi terutama oleh bakteri dan virus seperti itu ya. Eradikasi polio itu ya sebenarnya sudah tahun 2000-an itu sudah tidak ada lagi, tetapi pada buktinya masih ada ya gitu ya daerah-daerah yang endemik terhadap polio ini, terutama orang-orang yang tidak mau divaksin seperti yang saya sampaikan, dan WHO itu sudah mengkampanyekan untuk apa namanya stop polio gitu ya. Eradikasi namanya, eradikasi polio ya. Eradikasi itu artinya sudah musnah, tidak ada lagi di muka bumi ya. Dan polio ini adalah target daripada yang sangat ideal ya, karena dia merupakan bisa contohnya bisa kita eradikasi dengan sempurna karena dia transmisinya dari orang ke orang kan ya, karena tidak ada hewan yang menjadi proses transmisinya termasuk dengan serangga kan. Kalau serangga ada hewan itu agak sulit kita ini ya, misalnya DBD misalnya ya, demam berdarah, kemudian penyakit antrak itu kan dari hewan ceritanya, agak sulit karena hewan masih ikut gitu ya dalam proses reservoirnya. Kalau polio enggak ya. Dan biasanya polio ini agak sulit untuk bertahan di environment gitu ya. Dan tidak ada apa namanya, dan vaksin itu efektif untuk membunuh polio ini. Vaksinnya kan yang ditetes itu ya. Gitu. Ya, ini ya seperti yang sudah saya katakan langkah-langkah dalam eradikasinya. Setiap negara merancang National Immunization Day ya. Di Indonesia pun sama seperti itu, anak-anak sekolah mendapatkan vaksin polio langsung diteteskan di mulut ya pada anak-anak SD misalnya. Ya, kemudian mop up campaign itu kampanye untuk mengeradikasi ataupun menghilangkan polio ya secara besar-besaran ya. Kemudian adanya global eradication itu bisa dikonfirmasi setelah tidak ada transmisi lagi selama 3 tahun ke depan gitu ya. Kemudian ada oral polio vaksin ya, terus itu pun sudah gitu ya. Dan adanya laboratorium khusus di mana laboratorium itu mempunyai stok untuk poliovirus untuk diteliti ya. Jadi dikurung di dalam laboratorium aja dia aninya apa polionya. Ya. Ini sama gitu ya seperti yang saya sampaikan di part yang sebelumnya. Ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk setelah ini untuk pemeriksaan most probable number. Tetap ikuti di part selanjutnya.